sepertiga masyarakat ibu kota pernah diutangi oleh Abdurrahman, dan sepertiga masyarakat kota pernah disilaturahimi oleh Abdurrahman dengan uangnya. Jadi Abdurrahman itu kalau silaturahim, assalamualaikum, apa kabar akhi, masya Allah sehat, ngasih duit. Enak ya, itu begitu enak, masya Allah. Itu kalau di sini sudah langsung jadi khalifah, kalau sekarang langsung jadi wali kota itu pak. Oh, penduduk kota, ya kan? Penduduk kota sepertiga. Gitu dia bilang, saya mau jadi wali kota, jadi. Abdurrahman malah nggak minat. Abdurrahman ketika Umar meninggal, Abdurrahman adalah orang yang paling berpeluang jadi khalifah. Karena Abdurrahman yang menggantikan imam sholatnya Umar radhiyallahu anhu. Tapi Abdurrahman mengatakan, adapun jabatan saya tidak minat. Dia terus berkarya di perdagangan, dan kemudian nanti Abdurrahman radhiyallahu anhu yang dia berperan membantu khalifah dengan hartanya, ikut membantu menyelesaikan negara. Ya teman-teman ya, data-data tadi itu masya Allah. Lihat saya bacakan ke antum. Ini perkiraan, karena ada khilaf biasa dalam sejarah, perbedaan pendapat. Ini perkiraan saya. Perkiraan mereka itu meninggalnya usia berapa? Ya. Mereka ini yang 5 orang ini meninggalnya usia berapa? Tadi siapa? Utsman duluan. Utsman itu kurang lebih meninggal umur 83 tahun. Habis itu siapa? Talha meninggal sekitar 62 tahun atau lebih sedikit. 62 tahun. Siapa lagi? Zubair 67 tahun. Zubair kurang lebih lah ya. Terus siapa lagi? Abdurrahman itu 75 tahun. Lanjut. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seperti Utsman, hampir seperti Utsman. Jadi kurang lebih 80 tahun lebih sedikit. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad itu adalah sahabat muhajirin yang paling terakhir wafat. Sahabat muhajirin yang paling terakhir wafat, meninggal tahun 55 Hijriah. Bahkan masa kepemimpinannya sudah masa kepemimpinan sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, karena Muawiyah memimpin dan meninggal sampai tahun 60 Hijriah. Oke. Baik, itu teman-teman. Nah, antum bisa lihat itu. Kemudian dari lima sahabat itu tadi, kalau secara keluarga, istri-istrinya, anak-anaknya, istrinya sekali lagi tidak ada yang kurang dari 4. Istrinya tidak ada yang kurang dari 4. Lebih dari 4. Paham ya? Lebih dari 4 itu paham ya? Maksudnya meninggal, dia nikah lagi, dipertahankan sampai begitu meninggal istri masih 4. Rata-rata begitu. Abdurrahman waktu meninggal istri masih 4, Zubair waktu meninggal istri masih 4 gitu ya. Anaknya banyak, laki perempuan. Banyak sekali. Enggak, saya cuma membayangkan gini teman-teman. Ya Allah, mereka ini dijamin masuk surga, pasti masuk surga yang paling tinggi bersama Rasul Muhammad SAW. Di dunia bahagianya maksimal, betul gak? Istri ya maksimal, jumlah anak ya maksimal, punya duit ya maksimal, gitu kan? Punya bahagia yang maksimal, punya akhlak, punya ibadah, kepemimpinan, semua maksimal. Pantas mereka disebut sebagai generasi terbaik. Kita tugasnya untuk meneladani itu teman-teman. Kalau berbicara tentang masalah kelebihan masing-masing, sungguh sangat luar biasa. Karya-karya mereka luar biasa. Intinya begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ini kelebihan di bidang kita masing-masing. Kelebihan di bidang kita masing-masing itu, maka mari kita manfaatkan itu dengan maksimal untuk menjalankan dengan kebaikan-kebaikan.
Kalau mereka umpamanya kelebihannya ini masalah harta, tentu sekali lagi mereka bukan cuma harta kelebihannya. Kalau negara itu yang rapat ya mereka juga, Pak. Negara itu kalau ada apa-apa musyawarah ya mereka juga. Ya kan, yang wilayahnya sudah sangat luas, bentangan wilayahnya. Dan mereka juga yang jihad. Mereka juga yang panglimanya para mujahid. Mereka juga yang menjadi rujukan ilmu. Jadi memang nggak salah ya. Jadi Allah kalau mengatakan ini ahli surga itu ternyata memang tidak salah. Sampai kayak begini karya mereka punya. Nah, sehingga mereka memang maksimal luar biasa. Saya hanya ingin bicara tentang poin kita tentang tema pengusaha itu, teman-teman. Mereka ini tak hanya punya harta banyak, tapi harta itu bekerja di masyarakatnya. Dan itu bukan hanya urusan yang sifatnya pribadi. Umpamanya pribadi itu maksud saya datang, ada orang perlu dikasih, begitu. Tapi digunakan juga untuk memperbaiki sistem dengan harta mereka itu. Karenanya urusan pasar, urusan distribusi barang, urusan produksi dan segala macam itu mereka berperan karena mereka harus menjaga bahwa alur perekonomian ini harus sesuai dengan syariat. Maka mereka jaga dengan harta mereka ini. Alurnya harus sesuai syariat. Sekaligus kalau sudah seperti itu, maka sistem-sistem yang bertentangan dengan syariat harus dimatikan. Mereka harus mematikan itu. Dari mulai zaman Rasul SAW dan menjaga, karena saat itu kan perekonomian dunia juga tumbuh berkembang. Dan juga ada masyarakat non-muslim di belahan bumi lain. Ada masyarakat non-muslim di belahan bumi lain, terutama masyarakat Romawi yang masih tersisa, terutama wilayah barat, wilayah daratan Eropa masih tersisa, masih ada. Sehingga dan mereka menguasai wilayah laut, menguasai darat, juga menguasai pasar segala macam di wilayah mereka. Mereka juga berinteraksi dengan muslimin dan seterusnya. Maka mereka juga bekerja secara sistem. Jadi nggak ada pengusaha muslim cuma mikirin diri sendiri, yang penting bisa jalan-jalan keliling bumi sama keluarganya. Nggak masuk itu, Pak. Mereka pikirkan tentang negerinya. Karena mereka sadar betul bahwa ibadah, bagian dari ibadah yang besar itu adalah ketika membantu saudara muslim di negeri ini. Dan negeri itu menjadi amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang beriman. Karenanya mereka tanggung bersama, mereka cintai bersama negerinya, ya, dan memang sungguh sangat luar biasa mereka menjaga negerinya. Kalau untuk bicara tentang negeri ini juga sama sebenarnya. Kalau betul NKRI harga mati, ya kan? Kalau betul NKRI harga mati, teman-teman, subhanallah, ayo dibuktikan. Saya mau lihat buktinya. Orang korupsi nggak mungkin cinta Indonesia. Nggak mungkin orang nyebut NKRI harga mati ujungnya korupsi, itu menyusahin Indonesia namanya. Tak mungkin NKRI harga mati itu mencekik rakyat sendiri, itu nggak mungkin. Orang-orang beriman akan tulus berjuang untuk memperbaiki negerinya. Kan nggak ada urusan, memang nggak ada urusan bahwa mau sistem mengakui, sistem tidak mengakui, nggak penting. Ini amal saya. Ini amal saya. Kalau dulu bedanya para sahabat memang pemimpin-pemimpin tertingginya adalah orang-orang paling mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Tetapi buat artinya secara umum orang beriman itu memang sampai seperti itu. Kalau andai pun negaranya tidak peduli atau bahkan belum ngerti, bukan cuma nggak peduli. Kalau nggak peduli itu bisa jadi ngerti tapi nggak peduli. Emang negaranya nggak ngerti, Pak. Negaranya tidak mengerti, maka tugas kita yang ngerti, yang menjalankan. Jangan teriak-teriak nungguin negara. Karena masalah di kita, teman-teman, setiap kita bicara tentang perbaikan, kita selalu ngeluh, wah susah Pak sistemnya, wah ini akan dihadang oleh peraturan negara. Orang beriman nggak ada ngeluhnya. Nabi Muhammad SAW memperbaiki keadaan Mekah dengan sistem jahiliyah Quraisy, tapi Nabi nggak pernah tuh ngeluh ke Allah, ya Allah susah, ya Allah ini gimana ini orang-orang Quraisy sudah punya sistem sendiri, saya nggak bisa nembus mereka, saya selalu berbenturan. Nggak ada tuh, nggak ada keluhan Nabi SAW mengeluh tentang sistem jahiliyah Quraisy.
Orang beriman gitu Pak, nggak ada urusannya. Saya bicara umpamanya di beberapa wilayah, wilayah perbaikan di negeri ini. Sayangnya begitu berdiskusi, pembahasannya nggak lebih dari ini susah nih Pak Ustaz, karena peraturannya begini. Ya subhanallah, itu gara-gara peraturan terus nggak menjalankan ilmu, menjalankan ibadah gitu. Iya teman-teman ya, makanya mari kita ilmu ini kita pelajari, ilmu ini kita dalami, dan masing-masing ini akan memberikan pelajaran sangat amat mahal untuk kita semua di masing-masing para sahabat Nabi yang mulia ini. Adapun amal-amal beliau tentang masalah harta itu banyaknya luar biasa, ya banyak luar biasa. Silahkan nanti dibaca, dan mereka ini sudah pasti dijamin masuk surga. Kita cuma mengambil 5 dari 10 karena 5 ini yang hartanya paling banyak. Ya, untuk itulah masing-masing punya peran. Ya, tapi ketika mereka para pengusaha ini, masya Allah mereka punya peran-peran luar biasa. Saya kasih contoh beberapa karya mereka dengan harta-harta mereka secara singkat. Umpamanya seperti Utsman, kalau Utsman antum sudah sering dengar. Utsman radhiyallahu anhu sejak zaman Nabi, waktu Nabi masih hidup, Utsman hartanya paling banyak sebenarnya. Utsman pernah mengatakan itu waktu beliau jadi khalifah. Tapi waktu beliau jadi khalifah memang beliau sudah tak lagi fokus dengan hartanya, ya. Orang nggak fokus saja duitnya masih banyak. Utsman yang ketika beliau dikepung di rumahnya, beliau harus bersumpah kepada seluruh masyarakatnya, karena Utsman bukan sahabat ya, ini masyarakat pendatang yang pengacau ibu kota, di mana mereka membawa fitnah. Di antara fitnahnya, Utsman ini membagi-bagi harta negara untuk saudara-saudaranya. Maka Utsman berkata kepada seluruh yang ada, demi Allah kalian tahu bahwa saya sahabat paling kaya saat Rasul masih hidup, dan tak pernah 1 dirham pun dari harta negara ini aku berikan kepada keluargaku. Yang aku berikan itu adalah dari harta pribadiku yang halal. Gitu ya? Memang begitu Pak. Orang sebaik Utsman saja yang hartanya pasti halal, itu kalau jadi pemimpin siap-siap difitnah. Gimana harta nggak halal? Pastilah namanya. Bagaimana yang masih suka dengan yang syubhat? Pasti fitnah di mana-mana. Ini jelas-jelas hartanya halal, sahabat dijamin masuk surga, sahabat dengan amal harta yang luar biasa, dan semua orang tahu dia orang kaya. Ya kan? Dan Utsman itu sudah kaya sebelum lahir. Yang ruwet itu kan ketika jadi pemimpin baru kaya Pak. Itu agak ruwet itu. Kalau Utsman ini memang belum lahir udah kaya. Orang semua tahu itu, karena beliau dari keluarga besar Bani Umayyah, dari saya ceritakan. Tapi segitu pun beliau masih mendapatkan fitnah. Karena ini masalah kekuasaan. Ya, maka sungguh saya acung jempol sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang wajahnya selalu saya lihat di sepanjang kota di Indonesia ini, di pinggir-pinggir jalan, yang mengajukan diri jadi pemimpin. Itu luar biasa, orang-orang yang siap difitnah. Itu saya kagum dengan orang-orang yang luar biasa, dia berani difitnah oleh masyarakatnya, ya kan? Bahkan kadang-kadang tidak punya keahlian pun majang wajahnya. Luar biasa. Betapa beraninya mereka menghadapi neraka, itu luar biasa. Saya kagum sekali. Kagum sekali Pak. Iya. Makanya teman-teman jangan masuk ke wilayah kepemimpinan kecuali orang yang memang punya kemampuan. Gak asal pengen, gak asal suara terbanyak, gak asal terkenal, enggak begitu. Dalam Islam tidak begitu. Itu wilayah yang harus dimasuki, tetapi kata Nabi jangan memasukinya semua orang. Ya bukan sekedar pengen, sekedar punya uang, sekedar elektabilitas, sekedar enggak gitu. Baik. Nah Utsman radhiyallahu anhu umpamanya beliau punya ini masya Allah dengan ibadah hartanya sungguh sangat luar biasa. Umpamanya ketika beliau yang paling terkenal dan masya Allah sampai hari ini masih bisa antum kunjungi, yaitu Sumur Rumah.
itu sangat legendaris teman-teman. Kenapa? Lihat, sumur Rumah itu salah satu sumur yang ada di Madinah dan sekitarnya zaman Nabi. Dan dia sumur Rumah itu adalah sumur yang paling jernih airnya dan paling layak untuk diminum dibandingkan sumur yang lain. Dan kemudian dibeli oleh Utsman pertama kali dengan 15.000 dirham. 15.000 tawar-menawar, karena sebenarnya kaum muslimin perlu air itu, dan muslimin harus beli air dari Yahudi. Mbok ya bapak ibu ini yang pengusaha muslim, mbok ya mikir kayak Utsman. Gimana caranya supaya kita ini tidak niru gaya Yahudi? Kalau Yahudi itu jualan air. Ya, saya tidak bicara halal haram ya. Halal haram ada hukum sendiri. Kita bicara peradaban yang lebih tinggi dari itu. Lebih tema halal haram. Yahudi itu kan jualan air. Yang punya sumur Rumah itu cuma duduk ongkang-ongkang, sumurnya ada, memang airnya luar biasa. Tiap hari muslimin ngambil sini, kasih uang sekian dirham, ambil uang. Tiap hari. Oke. Melihat keadaan yang sulit itu, maka Nabi SAW tinggal ngelelang di hadapan orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha ini. Kata Nabi, siapa yang membeli sumur Rumah maka baginya surga. Itu. Makanya Utsman angkat tangan kan. Masalahnya kan begini, Pak. Bukan hanya masalah beli atau tidak beli, punya duit apa enggak punya duit, terlalu kecil buat Utsman uangnya. Masalahnya si Yahudi itu sedang tidak jual sumurnya. Kan diperlukan keahlian pedagang sehebat Utsman untuk negosiasi dengan si Yahudi yang sedang tidak ingin jual sumurnya. Ya maulah, wong itu menghasilkan kok. Dengan nego yang luar biasa Utsman dan si Yahudi itu, sampai Yahudi itu mau ngalah. Ya sudah, kalau memang begitu saya jual 15.000 dirham. Tapi separuh hari. Hari ini saya, hari besok kamu, hari besoknya saya, kemudian kamu, saya, kamu gitu. Kata Utsman, deal 15.000 dirham. Utsman tinggal ngumumkan kan? Tinggal ngumumkan kepada para sahabat, ya Rasulullah sudah saya beli, tapi nggak bisa setiap hari. Datangi saja pas hari saya. Ya gratis pas harinya, sudah wakaf. Makanya pasti orang datangnya waktu hari gratis. Hari bayar ngapain datang hari bayar? Yahudi pula. Ya kan? Datang hari gratis. Yahudi turun jauh itu Pak, income-nya. Hilang malah. Income, wah ini hilang. Sudah tuh? Tinggal Utsman datangi lagi. Piye Mas? Deal? Loh gitu kan. Pada Yahudi rugi Pak ini Pak. Muslimin itu, ini Quraisy nih. Quraisy nih Pak, yang bisa ngalahkan Yahudi dalam urusan perdagangan itu Quraisy. Saya bilang, ini Yahudi hari ini menguasai perdagangan. Ayo, keluar orang-orang Quraisy, mana? Jangan cuma nasab doang dibanggakan, tapi nggak ada karyanya. Mana yang Quraisy? Berkarya untuk umat di dunia perekonomian. Yang bisa ngalahkan Yahudi itu Utsman radhiyallahu anhu. Utsman hadir dengan Utsman yang orangnya kalem, lembut, luar biasa itu. Maka kemudian Utsman radhiyallahu anhu ya sudah total 30.000 dirham harga sumur wakaf, sampai hari ini masih mengalir dengan jernih dan deras airnya. Aman 15 abad belum habis pahalanya. Coba bayangkan, sampai hari ini antum bisa kunjungi Bi'r Rumah, bahkan sekarang perkampungannya namanya Hai Bi'r Rumah. Perkampungan itu Hai Bi'r Rumah. Posisinya di wilayah Juruf. Juruf itu posisinya tidak jauh dari sekitar Masjid Qiblatain. Kalau Bapak Ibu dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi kurang lebih jaraknya sekitar hanya 7 kilo lah. Ini Bi'r Rumah, ini sekarang masih ada. Bahkan perkampungan namanya perkampungan Sumur Rumah. Nama perkampungan situ. Bisa untuk kunjungi dan luar biasa kawan. Karena itulah ya berpikirnya lebih tinggi gitu loh. Hari ini air sudah terlanjur dijual. Sudah terlanjur nih. Ini kan sebenarnya balik lagi gayanya. Gayanya gaya Yahudi lagi kan. Dulu nih Bapak Ibu, dulu ada dalam sejarah Islam namanya asbilah. Pernah ada yang tahu asbilah? Asbilah itu dulu di dalam, dan sampai sekarang masih ada bekas-bekas gedungnya.
Asbilah itu adalah gedungnya dibuatnya modelnya indah dengan arsitektur yang luar biasa, modelnya macam-macam, yang bulat, yang apa terserah gedungnya. Kemudian biasanya 3 lantai, lantai 1 di bawah tanah, kemudian lantai dasar, kemudian lantai di atas 1. Lantai dasar, lantai yang di bawah tanah itu adalah untuk gudang air, penyimpanan air. Supaya dingin airnya, zaman dulu itu dilapis marmer bagian bawah itu. Maka diisilah air itu, didatangkan dari tempat sumber yang luar biasa. Kemudian di atasnya, lantai di atasnya berarti kan lantai dasar, lantai di dasarnya gitu, itu tempat masyarakat siapa saja, siapapun yang mau tinggal di situ, mau tinggal di situ, mau muslim, mau kafir, mau boleh semua ambil tuh air gratis. Mau cuma minum terus pergi, mau bawa sebanyak-banyaknya digotong bawa pulang, boleh semuanya. Dan itu diletakkannya biasanya di tempat-tempat strategis, di perempatan jalan, di pertigaan, di wilayah strategis yang orang lalu lalang di sana. Lantai atasnya buat apa? Lantai atasnya biasanya untuk kutab, belajar, anak-anak belajar ilmu Islam, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar hadis Nabi. Saya cuma membayangkan gedung Asbilah ini gedung yang berkahnya luar biasa. Betul ya? Nabi mengatakan tentang sedekah terbaik adalah memberi air minum. Hadis Nabi SAW. Abdulus sedekah suqi, beri air minum. Di atasnya ada anak-anak kecil sedang dididik belajar Al-Quranul Karim. Betapa berkahnya gedung itu. Gedungnya betapa berkah, sungguh sangat luar biasa. Nah itu Islam, zaman Islam sampai belakangan Pak, sampai terakhir zaman kekhilafan, Asbilah itu di mana-mana. Begitu Islam jatuh, balik lagi jualan air, dasar Yahudi memang. Itu Yahudi sudah tutup zaman Rasul Pak. Balik lagi jualan air. Kita pengusaha muslim yang punya duit, punya sumber mata air, jualan air juga, yang beda mereknya. Betul kan? Sambil ditulisi 10% sedekah untuk anak yatim. Bagus, saya bilang bagus. Kalau bicara halal, halal kata para ulama. Tapi yuk bicara peradaban. Yuk bicara peradaban yang lebih tinggi dari tema halal haram. Apakah halal? Tanyakan ke ulama. Ulama mengatakan halal jualan air itu. Apakah tidak bagus Pak ini untuk anak yatim? Bagus. Tapi kalau Anda mau bicara tentang menutup sistem Yahudi yang sering kita teriakkan, yang kita takbir berkali-kali, ini caranya. Mestinya ada yang membeli mata air itu seperti Utsman, kemudian diumumkan wakaf bagi seluruh muslimin. Kalau sumber mata air jauh di sana dibuatkan Asbilah, seperti yang dicontohkan dalam peradaban Islam begitu. Gitu. Nah, itu cuma satu contoh 5 Asbilah. Jadi sistem dulu kemudian dibuat menjadi terus menerus kan sistemnya ada. Ini hanya contoh bagaimana mereka berkarya dengan harta mereka. Ya, ini orang-orang surgawi bagaimana berkarya dengan kekayaan mereka. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu orang kaya tadi itu kan tadi saya katakan ya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu umurnya termasuk yang panjang seperti Utsman, lebih dari 80 tahun. Saat itu sebenarnya nyaris meninggal gara-gara sakit. Dalam hadis yang terkenal tentang ketika di Mekah waktu Nabi SAW sudah ambil alih Mekah kembali, kemudian Sa'ad kan sakit di Mekah. Dan dulu sahabat Nabi itu paling tidak mau kalau meninggal di tempat yang dulu ditinggalkan karena kemusyrikan. Itu psikologi sahabat. Mekah itu kan dulu mereka tinggalkan karena negeri musyrik. Walau sudah berubah menjadi negeri muslim, sahabat saya nggak mau meninggal di tempat yang dulu saya tinggalkan. Makanya ketika Rasul menjenguk Sa'ad hari itu yang sedang sakit keras, Sa'ad ngerasa kayaknya udah dekat ajal saya. Lihat Pak bagaimana umur ya, yang merasa ajalnya dekat ternyata umurnya paling panjang. Itulah umur itu bukan masalah sakit. Sudah sakit parah,
Sampai kemudian dialognya Sa'ad dengan Rasul, dialog apa? Dialog wasiat. Ya Rasulullah, kayaknya saya udah deket ini. Jadi merasa deket tuh belum tentu deket Pak ternyata. Belakangan dia mati. Sepertinya ini sudah dekat Rasulullah. Maka saya ini punya harta banyak, tapi saya cuma punya putri satu. Itu waktu itu. Ini bagaimana kalau harta saya infakkan semua? Kata Nabi jangan. Gimana kalau 2/3? Kata Nabi kebanyakan. Gimana kalau setengah? Setengah masih kebanyakan. Jadi dialognya sahabat gitu. Mau mati itu yang dipikirin, ini duit nih, ya diinfakin semua aja deh. Gitu lah. Yuk, gimana? Kita mikir. Siapa yang udah mau mati? Angkat tangan. Loh semua mau mati toh? Semua akan mati. Ayo kalau mau mati semua maka ayo Pak. Kita pikirkan itu. Atau mau numpuk duit sampai kapan? Uang ini nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali uang yang memang diinfakkan fisabilillah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika berdialog sampai angka sepertiga. Gimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Kata Nabi boleh sepertiga, tapi sepertiga itu sudah banyak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa andai diturunkan dari sepertiga menjadi seperempat lebih baik. Karena Nabi waktu bilang sepertiga Nabi keberatan. Boleh tapi Nabi keberatan. Ala kulli, begitulah Sa'ad radhiyallahu anhu dan para sahabat Nabi yang lain dengan karya-karya mereka. Tolha, Zubair sama. Masya Allah, mereka bahkan menggerakkan perekonomian masyarakat. Itu menarik sekali. Digerakkan perekonomian masyarakatnya. Itu menjalankan firman Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta enggak boleh muter-muter di orang kaya saja. Ini punya duit disimpan di sana, yang punya juga orang kaya, disalurkan ke sana, itu juga usahanya orang kaya, keuntungannya balik ke sana dan balik ke sini, sama muter-muter di orang kaya. Dalam Islam tidak begitu. Harta jangan berputar di antara orang kaya saja. Sahabat menggerakkan perekonomian, Pak. Bahkan budak-budak di zaman itu diajari dagang sampai mereka sebagian ahli dagang dan jadi kaya raya. Sehingga mereka bisa membeli dirinya sendiri, mereka nebus diri sendiri, mukatabah dan seterusnya. Gitu ya, itu sampai begitu, dihidupkan. Bahkan kan kalau budak itu posisinya paling bawah sih Pak. Ya kan? Bukan orang miskin, orang budak itu paling bawah lagi. Ya. Nanti itu pun digerakkan, ayo kalian kan punya. Bahkan sahabat senang memerdekakan budaknya. Ya. Dan karya-karya mereka luar biasa, Pak, nggak dibatasi. Umpamanya di medan jihad, saya kasih tahu teman-teman, di medan jihad. Di medan jihad, mereka ini kan pedagang. Pedagang itu kan nggak diam di tempat, ya kan? Tadi keliling negeri-negeri. Maka ketika muslimin mau membuka wilayah jihad, membuka sebuah wilayah, nah pedagang-pedagang ini yang tahu wilayah-wilayah itu. Lihat salah satu contohnya ini. Sebenarnya adalah ini anak buahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yaitu sahabat mulia Amr bin As di wilayah Syam. Masuk dia ke Mesir. Itu sebelum masuk ke Mesir Amr bin As meyakinkan pada Khalifah Umar. Dia meyakinkan bahwa Mesir itu wilayah yang pertahanannya lemah tapi hartanya melimpah. Kalau Amr bin As Mesir, ahlinya, dia hafal betul. Amr bin As itu sudah keliling wilayah Afrika itu Pak, sebelum masuk Islam. Jadi kenal betul dengan wilayah-wilayah itu. Nah ketika musim itu makanya kemudian Umar menyerahkan pembukaan Mesir kepada orang yang paling paham, yaitu sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan itu Umar minta diupdate setiap hari perkembangannya. Update setiap hari. Termasuk strateginya, karena Umar bisa memberikan masukan dari jauh. Karena beliau juga ahli strategi, maka beliau bisa berikan masukan dari jauh, dan Amr bin As yang paling paham tentang hal itu. Jadi mereka berperan sampai seperti itu. Itu para pedagang dalam tema-tema jihad bukan cuma ngasih uang, Pak. Mereka bisa memberikan kemampuan mereka menguasai wilayah. Karena mereka keliling kemana-mana, mereka tahu. Di sana jalannya ini, tembusannya sini, ini potensi di sini, yang kuat di sini, yang lemah di sini, mereka tahu persis. Ya, dan banyak lagi peran-peran yang lain
Saya kira itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi motivasi buat kita, tapi sekaligus inspirasi. Inspirasi, mari kita mulai. Umat ini umat yang baik. Umat ini pasti akan dimenangkan Allah. Tapi syaratnya kita menangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.